Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas 4 Aisyah, Nusaibah, Khadijah, kemudian Fatimah. Kelas 4 Aisyah yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman kelas 4 yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam serta hidayah dan inayahnya yang selalu diberikan kepada kita sebagai umatnya, sebagai umat dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian kelas 4 di hari ini insyaallah kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, PAI yang akan membahas, kalau sebelumnya kita belajar tentang Al-Falaq, kemudian yang kedua kita nih akan belajar tentang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Seperti kita ketahui di dalam rukun iman itu tertera ada 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul atau Nabi, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian qada dan qadar yang terakhir. Nah, kita bisa lihat nih, ada beriman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasul. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya apa sih arti beriman? Beriman itu artinya adalah percaya akan apa yang ada di muka bumi ini, akan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada pada diri kita. Kita harus percaya bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bukti bahwasanya kita percaya kepada Allah itu adalah ketika kita meyakini adalah semua yang ada di dalam bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta, kemudian Al-Qur'an, kemudian Asmaul Husna, alam semesta, apa yang ada di sekeliling kita. Kemudian Al-Quran, kita tahu tentang arti-artinya. Kemudian insya Allah kita akan paham bahwasanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna itu adalah berisi tentang sifat-sifat Allah yang kamil. Semuanya ada 99 dari Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Nah, semua itu adalah sifat-sifat Allah yang insya Allah ini adalah bukti dari kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, mengenal Allah melalui alam semesta adalah yang pertama kalian harus tahu adalah apakah semua yang benda dan ada di langit dan matahari, bulan, bintang dan planet-planet lainnya ada dengan sendirinya? Pasti tidak. Nah, kita harus meyakini bahwasanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Pernahkah kita memperhatikan semua makhluk yang memiliki bentuk sempurna? Langit yang ada di atas, padahal tidak ada tiangnya, hanya melayang saja. Itulah bukti kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bisa melihat dari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang artinya nama-nama baik. Asma artinya nama-nama, kemudian Al-Husna berarti nama-nama baik gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, yang baik dan bagus. Kemudian juga apa saja sih sebenarnya Asmaul Husna yang akan kita pelajari? Asmaul Husna yang akan kita pelajari di sini tentang Al-Basir, Al-Adlu, Al-Azim. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan perilaku meneladani Asmaul Husna. Nah, kemudian yang pertama itu ada tadi Al-Basir. Al-Basir adalah Allah Maha Melihat. Bagaimana Allah Maha Melihat walaupun hambanya dalam keadaan sendiri, yakinlah bahwasanya Allah selalu bersama kita.
Kemudian yang kedua al-adlu, Allah itu maha adil ke semua umatnya, ke semua binatang, tumbuhan, manusia, dan benda-benda yang mati sekalian pun. Nah, kemudian al-azim, yang dimaksud dengan al-azim adalah maha agung. Maha agung, Allah adalah maha agung, sifatnya di sini adalah maha tinggi keagungannya, jauh di atas makhluknya. Jadi sesungguhnya Allah jauh dari segalanya. Sesungguhnya Allah maha sempurna, seperti itu. Kemudian bagaimana menerapkan perilaku meneladani Asmaul Husna? Kita harus yang pertama adalah nah, teman-teman, dari Asmaul Husna ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama, ayo terapkan Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir adalah maha melihat. Maha melihat, pernahkah kalian melakukan sesuatu tanpa ada orang sekalipun? Dalam artian di sini adalah Allah itu maha melihat hambanya, walaupun hambanya dalam keadaan sendiri melakukan apapun itu, Allah maha tahu. Jadi ketika kita melakukan apapun yang tidak dilihat orang lain, itu akan dilihat oleh Allah. Kemudian ayo kita terapkan tentang al-adlu. Bagaimana belajar dengan sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kemudian menerima rezeki yang sudah diberikan Allah dengan bersyukur kepadanya. Kemudian segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki adalah kehendak Allah, dan semua pasti ada hikmahnya. Itu bagaimana bentuk dari Allah Subhanahu wa taala adil terhadap kepada hamba-hambanya. Kemudian terapkan Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim di sini adalah, yuk kita terapkan sifat Al-Azim kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak ada apa-apanya dan kita adalah orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Suatu saat, yang kedua adalah suatu saat misalnya dipercaya guru dan teman menjadi ketua kelas atau menjadi pemimpin, maka kita harus memegang amanat tersebut. Nah, itu adalah salah satu sifat Al-Azim yang harus kita terapkan di kehidupan kita. Nah, teman-teman, dari pelajaran PAI kali ini silakan dibaca nanti PDF-nya, dan insya Allah akan diberikan modulnya. Nah, kemudian ditadaburi lagi nih, apa makna percaya kepada Allah yang tadi Ustadz jelaskan. Percaya dan iman itu sama maknanya. Percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nanti juga akan diberi PDF-nya dan ditadaburi lagi makna Al-Qur'an, Asmaul Husna-nya dihafalkan lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan kemudian jangan lupa nanti Ustadz akan membagikan pelajaran ini melalui PDF. Ini PDF-nya. Kemudian nanti dibaca, kemudian kalau ada yang kurang paham, kemudian ditanya kepada Ustadz, dan insya Allah yang ada di PDF ini insya Allah lengkap. Nah, Ustadz akhiri. Semoga pelajaran bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.